ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, ibu bapak hadirin jemaah sekalian, bahwa tanpa terasa 1 tahun kita sudah berkeliling, ya, bukan healing dan bukan hacking, bukan. Tapi keliling-keliling antar masjid dan musola. Tanpa terasa pekan ini kita sudah hampir mendekati 1 tahun milad Majelis Duha Cilengsi. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu ya. Bagi saya ini sebuah prestasi dalam mengkaji dan beribadah, bahwa kita sedikit demi sedikit, lama-lama seperti itulah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamar. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang tanpa diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Tetapi ilmu yang kosong dari pemahaman, bahkan kalau seandainya amal tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka para ulama mengatakan mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima, bahkan tertolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mudah-mudahan kita menuntut ilmu baik di sini, di sana, di sono, di mengkono, di menggini, dimanapun adanya, kita senantiasa menuntut ilmu untuk meraih rahmat dan ridho Allah. Ini perlu digarisbawahi, Ibu ya. Kita menuntut ilmu untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Oh, yang jawab cuma 3,5 orang. Yang kompak atau yang kompak? Kita menuntut ilmu untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Kita beramal setelah memahami suatu ilmu, tujuannya tetap untuk mencapai rahmat dan ridho Allah. Kalau niat itu sudah ditanamkan dalam lubuk hati kita masing-masing, insya Allah aku yakin Allah pun pasti ridho kepada kita. Amin. Amin apa alhamdulillah? Kakak yang main HP Umi. Kok main HP? Amin ya, amin. Karena la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan di hampir 9 hadis. Salah satu di antaranya adalah la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga karena banyak amalnya. Wala yujirahu minan nar, dan tidaklah seseorang itu akan dihindarkan dari api neraka. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat, tersentak itu para sahabat. Rasul menyatakan tidak akan masuk surga seseorang dengan amal ibadahnya, dan tidak dihindarkan dari api neraka karena amal ibadahnya. Atau kata sahabat, bagaimana dengan saya? Katanya, saya mah tidak apa-apanya bandingan dengan Rasul. Rasul aja tidak pernah mengklaim bahwa amal ibadahnya itu akan memasukkan beliau ke dalam surga. Padahal di sini ada nggak yang menyamai ibadahnya Rasul? Masa? Tidak ada dan tidak akan pernah ada orang yang menyamai ibadahnya Rasul. Tetapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga orang yang mengharapkan surga hanya dengan tiket amaliyahnya, hanya dengan tiket ibadahnya, hanya dengan tiket salatnya, hanya dengan tiket zikirnya, hanya dengan tiket sedekahnya. Oh ya. Padahal
Dah jelas ya. Halo, jelas. Nah, padahal sedekah kita paling banyak berapa ya? Senyum-senyum aja semuanya ini ya. Kalau saya gitu, saya Bu, pas ada kotak amal lewat di depan saya, saya ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, pura-pura tidur. Yang kedua, kadang walaupun saya tawadu, cara bawa duit, saya di saku saya kadang ada nyelip uang. Ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Tahu aja ibu mah. Kira-kira yang saya ambil itu yang mana? Allahu Akbar, kok ibu tahu lagi? Jadi malu saya. Padahal ke toilet kita berapa itu biasanya? 2.000. Kalau nggak ada kembalian, ini masuk lagi. Masa dengan mengharapkan surga diharapkan dengan sedekah 2.000? Masya Allah, kebangetan amat Bu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedekahnya luar biasa, jihadnya istimewa, sholatnya tidak ada yang membandingi, sedekahnya sampai habis hartanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai the leader market, karena beliau jago bisnisnya bukan antar RT, bukan. Kalau antar RT mah saya hati itu mah jualan golda itu mah ya. Rasulullah ekspansi bisnisnya antar negara. Bahrain, Madinah, Yaman, kemudian Hadramaut, kemudian Basrah dan Irak. Subhanallah ya, ekspansi bisnisnya luar biasa, ditambah dengan kekayaan istrinya yang baru dinikahinya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang kekayaannya 1/3 kota Mekah pernah menjadi kekayaannya. Subhanallah, kaya apa? Kaya banget itu, kaya banget gitu ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian hebat kekayaannya, semuanya habis untuk dakwah li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Semuanya habis untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, sehingga seluruh manusia diharapkan masuk ke dalam agama Islam, di dalam naungan rempuhan akidah Islamnya. Subhanallah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis hartanya. Kemudian sholatnya bagaimana? Ini pernah dikisahkan Sayyidina Ibnu Abbas. Tahu ibu Sayyidina Ibnu Abbas siapa? Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu salah satu dari ponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ulama mufassirin, menjadi ulama mufassir yang terhebat di kalangan para sahabat. Suatu saat pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh Sayyidina Ibnu Abbas untuk sholat qiyamul lail. Kan Rasulullah biasa membaca surah-surah pendek nih ya. Kata Ibnu Abbas, gampang cincai Rasulullah mah, paling sholat setelah takbir dan Fatihah membaca surat pendek. Tapi apa yang dibaca? Subhanallah. Ketika beliau sudah waladdallin, lalu apa yang dibaca? Ya amin. Lalu apa yang dibaca? Ini suratnya ini. Surat apa yang dibaca? Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian setelah 226 ayat, insya Allah paling ruku nih. Lanjutkan dalam surah apa? Surah Ali Imran 170 ya. Kemudian setelah surah Ali Imran, An-Nisa, Allahu Akbar ya. Hari ini ngikut qiyamul lail bersama Rasulullah SAW, besoknya kira-kira ikut lagi nggak? Maklum ya, Sayyidina Ibnu Abbas juga manusia biasa gitu ya, dalam artian di bawah Rasulullah SAW.
ketika mengikuti Sayyidina Ibnu Abbas merasa, mohon maaf, merasa kapok. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi beliau. Yang diharapkan Rasulullah biasa-biasa saja, ternyata membaca surah panjang sekali. Dan panjangnya bukan kayak saya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Tapi Rasulullah tartil. Tahu Ibu bacaan tartil? Subhanallah, itu kira-kira berapa jam itu membaca surah? Besoknya Sayyidina Ibnu Abbas tidak ikut lagi karena merasa cangkel dan leres. Nah, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimamin yang lain, Rasulullah pernah nggak baca surah Al-Baqarah? Tidak, bacanya surah-surah yang pendek. Ini adalah sebagai penghargaan, penghormatan kepada jamaahnya. Barangkali di antara jamaahnya ada yang sudah sepuh. Kalau sudah sepuh bagaimana? Sudah tahu sendirilah bagaimana lekloknya ini gitunya. Kemudian ada mungkin yang sakit, kemudian ada mungkin anak kecil, kemudian ada mungkin yang ada keperluan-keperluan yang lain, sehingga Rasulullah mempercepat bacaannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberatkan jamaahnya. Luar biasa nggak hati Rasulullah? Luar biasa. Tapi ketika Rasulullah sendirian, subhanallah, kan tidak terikat pada kewajiban yang lain, maka Rasulullah melaksanakan sholat dengan tartil dan juga dengan bacaan yang panjang, subhanallah. Maka adakah yang menyamai ibadahnya Rasul? Semetan nggak ada, semetleh. Nggak ada dan tidak akan pernah ada. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan pernah ada. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujirahu minan nar illa. Ada di ujungnya ya. Ketika sahabat menanyakan seperti Rasulullah menyatakan seperti itu, Rasulullah kaget. Wah Rasul, bukankah engkau ibadah sangat luar biasa, wahai Rasul? Ibadahmu, belajarmu, akidahmu, taklimmu, segala macamnya itu sangat luar biasa dan tidak ada pernah orang yang menyamainya. Kata Rasulullah, illa, kecuali, istisna ini kalimatnya, kalaupun toh tidak ada yang bisa masuk seorang pun di dalam surga karena amaliyahnya, illa, kecuali. Nah ini berarti kalau semuanya tidak bisa masuk, insya Allah semuanya bisa masuk melalui pintu ini. Apa itu? Illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Kira-kira kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah, keridhaan Allah, bisa nggak kita dapatkan? Bisa. Anak kecil bisa nggak mendapatkannya? Bisa. Saya yang baru belajar alif ba ta tha, bisa nggak mendapatkannya? Alhamdulillah. Maka niatkan ibu bapak hadirin jemaah sekalian, segala sesuatu, belajar kita, berumah tangga kita, berbisnis kita, segala hal sesuatu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, niatkan karena limarudhatillah, untuk menuju ridho dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Tadi Rasulullah melakukan sholatnya, satu rakaatnya berapa juz? 5 juz. 5 juz, 3 surat ya di sana, 5 juz. 5 juz itu sekitar, kalau baca cepat saja itu 1 juz setengah jam. Baca cepat ya, setengah jam. Kalau 5 juz berarti berapa? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Itu kalau cepat bacanya. Kemarin karena di sini ada yang tasmi ya, siswa Darul Muqarrabin itu sekali duduk itu 4 juz kemarin. Alhamdulillah dengan lancar, mumtaz ya, sempurna. Itu 4 juz itu 2 jam. Ya 2 jam. Maka kalau tadi duduk saja kita kadang pegal 2 jam ya. Insya Allah ini Rasulullah sholatnya sampai dengan berdiri kan pastinya
berdiri dengan kurang lebih sekitar 3 jam lebih, karena kalau bacaan tartil itu kan beda lagi ya. Kalau tadi itu bacaan coba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Kita tarawih aja Bu berapa rakaat? Yang dua tiga nyari yang lebih cepat lagi gitu. Nah, dan sebagainya ya. Biasa diskon. Ya, udah nyari yang cepat, kalau nggak aduh lagi capek nyari yang 11 dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, sama insya Allah mudah-mudahan. Namun yang paling utama adalah bagaimana, masya Allah kalau kita mencontoh Rasulullah, mungkin terlalu jauh dalam sholat, mungkin kita terlalu muluk lah ya, terlalu muluk-muluk gitu ya, mencontoh Rasulullah dalam sholat. Karena kalau Rasulullah sholat sunnahnya saja seperti itu, padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin menjadi kekasih Allah. Sementara kita dijamin kemana Bu? Kemana? Kita belum ada yang jamin, mau ke mall aja belum ada yang jamin ngasih duit gitu kan ya, masuk mall aja belum ada yang jamin ya, apalagi ini masuk surga yang masya Allah tidak ada tandingannya. Ketika diri kita intinya adalah pada ibadah, maka mudah-mudahan walaupun amaliyah yang secuil ini ya, yang setetes ini mungkin ya, ini bisa mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum ada yang jamin, maka niatkan tadi segala sesuatunya adalah mudah-mudahan bimardillah, mudah-mudahan Allah suka, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Walaupun kayak kesini Bu, kita ngaji di sini ya, ngaji kita keliling masjid, musola dan lain sebagainya, ini ikhtiar kita ya, sedang dalam rangka ikhtiar. Mudah-mudahan Allah suka, dan Allah mah tidak melihat hasilnya. Hasilnya apa selama 1 tahun di majelis duha? Kira-kira apa Bu? Ya, kayaknya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau ditanya lagi tentang bab awal, kayaknya kita udah kadang-kadang lupanya juga gitu ya, dari bab awal dan lain sebagainya. Ya intinya mah kita bukan masalah hasilnya, tetapi bagaimana Allah di sini berusaha, kita mudah-mudahan Allah bisa melihat kita dalam kerinduannya dan juga keridhoannya. Ya, jadi Allah tuh merindukan si A rindunya lihat dia berkeliling ke majelis taklim, lihat dia berjalan ke majelis-majelis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan langkah kita yang mungkin kadang ada dipaksanya. Kalau nggak paksakan mah Bu, kadang berat ya Bu, berat ya. Enakan jalan ke mall ya Bu dibanding jalan ke sini. Ya kan godaannya kan gak banyak ya. Kenapa kalau ke mall mah setan nggak mau goda, dia udah ke mall gitu ya. Kalau ke sini kan godaannya dari mulai bangun tidurnya, dari mulai kemarin kan sudah membisikkan ya, membisikkan gitu ya. Dari mulai kemarin datang gak ya kamu nanti ke majelis duha gitu kan. Datang gak ya, nih kayaknya kerjaan banyak nih nanti ada tamu nih dan lain sebagainya, kan godaannya banyak ya. Setan akan terus menggoda, tetapi mudah-mudahan ya tadi kembali lagi Allah senantiasa menatap kita dalam kasih sayangnya, dan Allah merindukan kita dalam keridhoannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kemarin sempat ada yang bertanya bagaimana kalau ke majelis. Mungkin saya bahas dulu ini dulu ya. Ada yang mungkin sudah baca, saya lupa lagi soalnya terbaca apa. Nah, pertanyaan pertama, kalau makmum ketinggalan rokaat atau qobliyah dulu karena sudah biasa qobliyahnya, ini bagaimana? Kalau sholat ya, contohnya mungkin ya, Imam kalau imam sudah mulai sholat, kita mendahulukan sunnahnya ya. Contohnya kita sayang nih qobliyah sudah biasa gitu. Nah, sebaiknya kalau sholat berjamaah lebih utama mengikuti imam ya, lebih utama mengikuti imam. Kecuali kalau kita sudah nanggung sudah 1 rakaat ternyata qomat. Contohnya ya, terutama qomat, kita lanjutkan saja qobliyahnya, baru mengikuti imam untuk sholat berjamaahnya ya, seperti itu. Jadi karena ketika kita mengikuti imam, kalau memang tidak ada yang darurat, lebih baik mengikuti dari awal.
ya, mengikuti dari awal. Kecuali kayak tadi kasusnya ya, seperti kita sudah qobliyah terlebih dahulu gitu ya, baru koma, ternyata kita belum selesai qobliyahnya, lanjutkan saja baru mengikuti imam. Tapi kalau memang dari awal kita belum qobliyah, maka lebih baik mengikuti imam. Yang kedua, tentang wanita sholat berjamaah di masjid, saya setuju. Tapi banyak yang alasan wanita lebih utama di rumah, padahal hanya di dan lain sebagainya lah yang mungkin. Nah, gini, seperti halnya kemarin saya sudah sampaikan, ketika sholat berjamaah, ya, memang kebaikannya itu banyak. Maka godaannya banyak atau sedikit, Bu? Banyak, ya. Coba kalau diri kita ketika pahalanya lebih banyak, itu pasti godaannya lebih banyak. Seperti halnya kita melangkahkan kaki untuk menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah, itu pasti berat, godaannya banyak. Tetapi berbeda dengan kalau kita melangkahkan kaki untuk yang sedikit kebaikannya, ya, maka itu di sana akan ringan. Seperti halnya punten megang HP, Bu, megang HP ringan apa berat, Bu? Ringan, tapi di sana banyak sekali kemaksiatan seandainya kalau kita tidak bisa menjaganya, ya. Mungkin bisa melalaikan kita, mungkin diri kita bisa melupakan Allah dan lain sebagainya, naudzubillah. Nah, maka saat diri kita menuju untuk mardotillah tadi, untuk menuju dan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, maka begitu pun melangkahkan ke rumahnya Allah di sini, ya. Rumah Allah itu kan masjid, ya, bukan Baitullah, itu bukan di Mekah saja. Ini adalah ketika Baitullah adalah rumah-rumah Allah, kan Baitullah itu rumah-rumah Allah. Maka ketika kita melangkahkan kaki ke masjid ini, pasti godaannya banyak. Udahlah, Rasulullah juga udah pernah mengatakan kok, hadisnya jelas, wanita. Nanti setan kan membisikkan seperti itu. Jelas wanita katanya gitu kan, dalam hadis Rasulullah, wanita lebih baik di rumah, udahlah di rumah aja. Kamu ngapain dulu nggak apa-apa, selesaikan itu. Setan terus menggoda, ya. Bagaimana dengan hal yang seperti itu, orang lain yang seperti itu? Yang penting mudah-mudahan diri kita tidak melakukan itu. Bagaimana kita harus dakwah? Kalau dakwah kita memang wajib. Dakwah itu kan mengajak orang lain, ud'uni, ya, maaf. Ketika ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Ketika diri kita memang diutamakan untuk mengajak. Ya, dakwah itu tugas semua orang. Bagaimana saya harus mengajak seandainya akan membuat tidak baik? Dakwah itu kan bisa bil lisan, bil af'al, dengan perbuatan, ya. Dakwah juga yang paling terakhir adalah dengan doa. Ad'aful iman, walaupun paling lemahnya iman, ya. Walaupun paling lemahnya iman, ya minimal kita dengan lisan kita tidak mampu, ya kita dengan perbuatan. Tidak mampu dengan perbuatan kita, ya, maka dengan doa kita. Doakan, insya Allah dengan doa ini ketika melihat mungkin ya di tetangga kita ngerumpi dan lain sebagainya, kan kita kalau dakwah, Rasulullah juga dakwahnya dengan sikap, betul? Rasulullah enggak yang dakwahnya enggak yang macam-macam. Kenapa? Karena Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini pun untuk menyempurnakan akhlak. Berarti yang paling utama adalah dakwah dengan akhlak, dengan bilhal, ya, dengan perbuatan kita. Maka mudah-mudahan ya kita doakan saja. Kita sudah berikan contoh yang mungkin sekali dua kali boleh yuk ke masjid yuk, daripada kita ngerumpi dan lain sebagainya. Jangan diupdate status, ya. Tetangga mal ngerumpi, saya mau ke masjid, contohnya gitu. Nah itu yang tidak boleh, ya. Alhamdulillah. Ya intinya adalah maka kita mudah-mudahan doakan mudah-mudahan ketika kita mendoakan Allah ridho dengan doa kita, ini menjadi sedekah kita. Ya, kita mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Bisa nggak? Nyampe. Oke, dan oke. Kemana tadi, Bu?
Perapatan Cilengsi. Mendoakan orang lain, insya Allah, alhamdulillah fokusnya saya malah yang lupa ya. Ya, maka saat diri kita mendoakan orang lain, ya insya Allah ini adalah ladang kebaikan kita. Ada seseorang justru dikisahkan ya, ketika dia itu dikisahkan masuk ke dalam surganya bukan karena amalia-amalia yang lainnya. Ya bukan karena dia dengan sholatnya, bukan dia dengan dengan puasanya dan lain sebagainya, tetapi ternyata ini orang setiap mau tidur dia mendoakan orang lain yang mendoliminya. Kira-kira kita bisa belum? Bisa. Sebelum tidur, ya Allah ampuni dia, mungkin dia tidak tahu dia berbuat dolim, ya Allah ampuni dia berbuat dolim mungkin karena dia tidak tahu, arahkan dia kepada jalan kebaikan. Seandainya saya yang salah, ya Allah ampuni saya dan arahkan saya untuk berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Bu, dengan doa itu ya, dengan kita mendoakan siapapun yang mungkin diri kita menilai orang lain tidak baik, seandainya ya kita menilai orang lain tidak baik, maka doakan saja sebelum tidur. Itu adalah ladang kebaikan kita. Ya, ladang kebaikan kita, daripada kita tidak enak hati, ya, daripada diri kitanya membuat sakit hati, penyakit hati dan lain sebagainya, ya, mengotori hati kita, maka insya Allah diri kita dengan kalau mendoakan, kira-kira berat ya Bu? Perasaannya berat ya. Kalau doainnya sih nggak berat ya kan, namanya doa nggak berat, tapi ini melawan hawa nafsunya, ya kan, melawan hawa nafsunya yang berat. Bukan mendoakan, kalau mendoakan mah ringan, cuma mendoakan ya kan dalam mulut kita, ya. Tapi kalau diri kita terkadang ini di sini setan yang godainnya, udahlah dia juga udah begini dan lain sebagainya gitu ya. Nah dan lain sebagainya terus saja membisikkan. Nah maka diri kita insya Allah mudah-mudahan ya dengan berusaha yang membuat dinilai di mata kita tidak bagus lah ya, di mata kita tidak bagus. Ya Allah ampuni saya, terutama gini Bu, kalau saya ya berikhtiar sedang belajar ya Allah, seandainya pandangan saya salah menilai orang lain, ya Allah ampuni saya. Tetapi kalau orang lain memang yang salah, ampuni dia ya Allah, arahkan dia. Itu yang lebih enak ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak lupa, manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Pasti kita pun banyak salahnya. Jangan tiba-tiba menyalahkan orang lain. Ya, diri kita, ya Allah di sini. Ya, setiap kita mau tidur, ya mungkin setiap kita ingat pun di situ. Ya Allah, seandainya pandangan saya ini salah, ampuni saya. Tetapi seandainya memang orang lain yang salah, apa Bu? Ampuni dia dan arahkan dia, insya Allah. Nah seperti itu kayaknya memang lebih enak. Habis itu Bu, masya Allah, rasanya tuh enak. Ya, hati itu rasanya plong kalau sudah seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita nginget-nginget dan geremet, punten ngabisin waktu. Kenapa? Mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja, nggak usah mikirin orang lain, betul? Ya, inilah mudah-mudahan cara membersihkan hati kita ya. Tadi masalah sholat, insya Allah mudah-mudahan ya kalau kita sudah bisa, insya Allah yuk kita sama-sama lakukan sholat di masjid untuk tadi lebih baik. Masalah orang lain mah, insya Allah doakan saja dan kita berikan contoh yang terbaik. Yang ketiga, ya sama lah ya, intinya sama. Yang ketiga pun sama. Jadi masih banyak yang mungkin ada yang keterbatasan, mungkin belum tahu ya tentang hadis Rasulullah seperti itu ya. Seperti tadi sholatnya di rumah itu lebih baik para perempuan gitu ya. Karena memang terus terang memang sedikit yang menjelaskan tentang bagaimana perempuan sholat di masjid ya. Terkadang tadi saya suka miris kalau lihat, apalagi tadi lihatnya di rest area yang udah berkumpul udah banyak gitu ya, itu sholat kayak balapan ya, siapa yang duluan selesai gitu dan lain sebagainya ya. Kadang miris, kenapa? Karena minimnya pengetahuan. Yang kedua karena tadi biasanya ibu-ibu teh nggak ada yang mau jadi imam ya kan, biasanya malu nggak mau ada gitu. Nah insya Allah mudah-mudahan ya, karena tadi yang wajib mah kemarin siapa Bu yang wajib berubah niat itu?
makmum. Yang wajib berniat adalah berjamaah itu adalah makmumnya. Masalah imamnya tidak meniatkan pun tidak jadi masalah, niat jadi imam tidak masalah ya. Insya Allah di sana dapat kita nilai berjamaah. Mau kita caranya bukan cara nepak seperti ini ataupun kita tiba-tiba di sampingnya kita mengikutinya ya, mengikuti. Makanya kenapa kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah kan ibu biasanya mundur ya. Sholat sunnah mundur, atau beda tempat dan lain sebagainya, itu adalah untuk menunjukkan ya bahwa ketika diri kita bukan sedang melaksanakan sholat fardu, khawatir ada yang berjamaah ya yang mengikutinya. Yang keduanya adalah ketika kita berpindah tempat, mudah-mudahan tempat itu pun bisa bersaksi bahwa kita pernah sholat di sana. Jadi dua padilannya ya, bukan semata-mata mundur aja, enggak ya. Biar apa? Biar membedakan tadi antara sholat fardu dan sholat sunnah ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini hadis yang insya Allah saya hakul yakin semuanya pada paham dan pada hafal semuanya. Hadis tentang niat gimana? Nama Ini ya. Innamal a'malu binniyat. Udah aja lah, cukup lah ya. Nah, segala sesuatu itu tergantung kepada kalau niatnya karena dunia, maka yang didapat pun dunia. Kalau niatnya ukhrawi, ridho dan rahmat Allah, insya Allah segala sesuatu akan kita dapatkan. Betul? Menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Ulangi ya. Menanam padi pasti selain padi akan tumbuh pula rumput. Tapi coba ibu tanam rumput, tumbuh nggak padi? Atau barangkali tumbuh jagung? Enggak ya. Artinya kalau kita hanya meniatkan semata-mata untuk duniawi saja, maka yang dapatnya pun duniawi. Tapi kalau niatnya ukhrawi, rahmat Allah, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan para ulama terhadap kita, keriduan para ulama, insya Allah semuanya akan dapat ya. Nah, kenapa saya mengutarakan tentang niat dan juga tadi tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang di dalam hikmah nomor 38, kemarin saya salah ngucapin ya, 39 padahal 37 kemarin, yang minggu kemarin Bu ya, yang pekan kemarin. Nah, pada hikmah yang nomor 38 ini, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan dan juga mengingatkan kepada kita semuanya, semua santri ya, insya Allah kita sebagai para pecinta majelis taklim menganggap bahwa Syekh Ibnu Athaillah adalah guru kita, betul? Yakin nggak ini? Yakin atau berarti kalau beliau guru, kita sebagai murid ya. Tuan guru mengingatkan kepada kita semuanya selaku murid bahwa la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Subhanallah, ini sangat mendasar sekali dan ini menjadi tolok ukur kesuksesan kita di masa yang akan datang. Karena segala sesuatu kalau niatnya karena ini, insya Allah sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Jangan pernah melenceng, jangan pernah meleset, jangan pernah melesat niat himmah engkau sekalian ila ghairihi, kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Karena segala sesuatu harus diniatkan untuk dengan kehendak Allah. Dan karena Allah. Insya Allah kalau lillah billah minallah akan selamat dunia akhirat. Maka ibu senantiasa harus diucapkan oleh subhanallah, ini tabarukan kepada guru mursyid yakni Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Siapa itu beliau? Beliau adalah
guru mursyid ketiga setelah Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itulah ulama yang mengembangkan zikir khafi, zikir yang tersembunyi, zikir yang hanya kita yang mengetahui. Bahkan malaikat sekalipun kalau kita berzikir dengan zikir khafi, Allah, Allah, Allah dalam hati ya, Allah, Allah, Allah. Malaikat mengetahui tidak? Tidak. Hanya tidak untuk urusan itu. Zikir itu memang urusan Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka subhanallah, satu-satunya amalan yang kita sendiri yang mengetahui dan hanya Allah yang maha mengetahui, itulah zikir khafi. Kalau kita niatkan untuk mencelakakan orang lain, malaikat tahu tidak? Tahu. Kalau niatkan kita ingin memberikan kue kepada orang lain, malaikat tahu tidak? Tahu. Tapi kalau kita malaikat tahu tidak sedang apa? Ini sedang tidur, sedang apa ini? Tidak ya. Nah, itulah zikir khafi. Subhanallah. Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani dan diikuti oleh para ulama-ulama, diikuti oleh para mursyid-mursyid, diikuti oleh para muhibbin-muhibbin, diikuti oleh para salikin, para talibin dan lain sebagainya, sampai kepada kita sekalian. Niatkan segala sesuatu untuk Allah. Bagaimana niatnya? Nah, ini yang unik dan khas. Kalau membaca doa munajat seperti itu, bisa dipastikan beliau adalah pengamal thariqah. Beliau adalah pecinta kesucian jiwa. Beliau adalah pecinta Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh munajatnya? Tahu nggak ibu? Tahu nggak ibu? Nah, tadi yang dibaca itu apa? Iya Allah, Allah niatnya apa coba? Ilahi geranyam ah. Lagi. Ilahi. Tapi nih, ibu yang mengucapkan ilahi, nanti satu kata saya artikan. Coba, 1, 2, 3. Ilahi. Ya Allah. Anta maksudi. Hanya engkaulah yang aku maksud ya Allah. Dan keriduanmu lah yang aku cari ya Allah. Amin. Maka dari itu ya Allah, saya tidak mencari kebahagiaan dunia, saya tidak mencari kelancaran rezeki, saya tidak mencari kenyamanan dunia, tapi hanya mencari ridhomu. Oleh karena itu, honjamkan ke dalam kolbu kami semuanya ya Allah rasa cinta dan makrifat kepadamu. Subhanallah. Ini kalimat yang luar biasa ibu. Kalau seandainya ini dibaca secara terus menerus, maka akan terpancar di dalam kalbu kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Luar biasa nggak ini? Sampai kapan itu dibacanya? Sebentar aja kok. Sebentar. Hanya sampai ajal menjemput. Ya, subhanallah. Ini diikuti oleh para ulama-ulama. Udah. Tes. Ya. Diikuti oleh para ulama-ulama, diamalkan oleh semuanya. Kemudian para mursyid menyatakan kepada murid-muridnya untuk mengamalkan apa yang menjadi munajat Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Maka sampai sekarang subhanallah, entah berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya supaya diistiqomahkan qalbunya di dalam berzikir dan beribadah kepada Allah, dalam lisannya subhanallah betapa banyak mengucapkan kalimat munajat tersebut. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya itu dibaca setiap kali kita mau beribadah,
maka insya Allah tidak akan pernah melenceng. Setiap kali kita membaca Al-Quran, ila hadrati, selain ila hadrati ya, kemudian kita membaca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Karena kita memang mencintai Allah, mohon diberikan cinta dan marifat kepada Allah. Allah ngasih tidak? Insya Allah. Kemudian karena niat kita ridho Allah, Allah akan memberikan ridhonya tidak? Insya Allah. Sekali, 10 kali, 100 kali, berapa ribu kali ucapan itu diucapkan oleh kita, maka setiap kali kita beribadah semakin kita mencintai Allah. Ya, Alhamdulillah kita semuanya sudah mendapatkan kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita semuanya mendapatkan dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, walaupun tidak secara langsung ya, ada mungkin itu dari saya, tapi untuk urusan zikir dan lain sebagainya itu khususnya saya hanya menyampaikan. Tidak ada kaitan guru dan murid antara kita ya. Saya hanya sekedar menyampaikan, guru kita tetap yakni Syekh Ahmad Abdul Qadir. Yang paling dekat dengan kita, dengan paling dekat siapa? Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mengetahui permasalahan zikir dan kebeningan hati dari siapa? Dari guru utamanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, tahunya dari siapa? Dari guru utama, yakni kan banyak guru-gurunya itu ya, namun yang paling utama adalah Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, yang makamnya di pinggir Sunan Syekh Sunan Gunung Jati. Syekh Sunan Gunung Jati di pinggirnya, karena memang beliau cicitnya Syekh Sunan Gunung Jati, seberangnya ya. Kemudian Syekh Tolhah dapat kalimat dan juga kebeningan hati dari siapa? Ada dari gurunya, tahu aja gurunya aja ya, tahu namanya ya, gurunya aja gitu ya. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar belajarnya ke Mekah. Di Mekah beliau belajar kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin belajar apa? Belajar zikir la ilaha illallah. Karena kebeningan hati dan juga ketinggian makom derajatnya, maka Syekh Ahmad Khatib mendapatkan khirqah kemursyidaan sehingga berhak untuk mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian di sisi lain Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar pula kepada Syekh Abdullah. Syekh Abdullah ini mengajarkan tentang kalimat ismudzat, kalimat Allah, Allah, Allahu, Allah. Yang kesananya itu kepada Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani yang mengajarkan kalimat ilahi anta maqsudi tersebut, yakni gurunya lagi Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi subhanallah, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini karena ketinggian makom beliau berhak mengajarkan kalimah la ilaha illallah dan juga berhak mengajarkan kalimah Allah, 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 sehingga kepada setiap orang yang datang kepada beliau tidak hanya mengajarkan kalimah la ilaha illallah saja, atau tidak hanya mengajarkan kalimah Allah, Allah saja, tapi siapapun yang datang, berapapun yang datang, dikasihnya berapa? 2. Dikasihnya zikir jahar dan zikir khafi. Apa Ibu? Dikasih berapa katanya? 2. Dikasih apa? 2. Zikir jahar dan zikir khafi. Maka oleh murid-muridnya yang menjadi mursyid-mursyid setelahnya, yaitu Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, siapapun yang datang kepada beliau tidak diberikan 10, tidak. Cuman ini mah orang elit, diberikan aja 11 gitu ya. Enggak, diberikannya berapa? 2. Datang juga orang elit, beda ini mah jualan Golda, jualan Milku, jualan Floridina. Siapa itu?
Oh ya saya itu. Orang cilik namanya, dikasih satu lah katanya. Tidak, tapi setiap orang siapapun yang datang dikasih berapa? Dua, yakni kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat Allah, Allah, Allah. Kelebihannya, ibu, kelebihannya. Kalau setiap kali kita berzikir menggunakan kalimat la ilaha illallah, maka subhanallah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau Nabi Adam menghancurkan dosanya dengan berapa kali istighfarnya, berapa tahun istighfarnya? Lupa lagi ya. Berapa tahun istighfarnya? 200 tahun. Lama apa? Lama banget itu. Lama banget itu ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan dosanya karena lari dari tanggung jawab dengan tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan dimakan ikan nun. Beristighfarnya berapa lama? 40 hari. Bagaimana dengan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW? Jangankan Nabi Muhammad, kita saja, kita selaku umatnya, karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW, subhanallah, untuk menghancurkan dosa tidak usah lama-lama, tidak usah 200 tahun, tidak usah 40 hari, 1 detik jadi. Berapa itu dosa yang digugurkannya? Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bita'zim, dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah, la ilaha, nah la ilaha illallah, la-nya panjang, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan dari orang tersebut sebanyak berapa? Arba'ata alafi dzambin. Ya, bukan memperlihatkan cincin saya, bukan. Ini mah murah, 2.000, 20.000. Arba'ata alafi dzambin, 4.000 dosa. Subhanallah. Sekali mengucapkan la ilaha illallah, 4.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan. La ilaha illallah, 12.000 dosa digugurkan. Ini mantap apa super mantap? Super mantap. Saya di antara hadis-hadis sekian banyak, yang paling saya cintai adalah hadis ini. Hadis kenapa? Karena gue banget ini hadis. Sesuai banget dengan kebutuhan saya. Kenapa? Dosa saya seuduk-uduk. Jangankan biliun, triliun, mega biliun, wah subhanallah, apalah hitungan yang paling tepat untuk hitungan dosa-dosa saya. Karena saking banyaknya, saya perlu formula untuk menghancurkan dosa-dosa saya. Ketemulah dengan hadis ini. Apa tidak nyantok saya kepada hadis ini? Paling cinta terus terang saya hadis ini. Alhamdulillah. Walaupun banyak dosa-dosa saya, tapi dikikis. Lama-lama habisnya itu. Habis. Insya Allah. Ya. Yang kedua, kalimat Allah. Allah. Nah, ini hebatnya kalimat Allah. Kalimat Allah itu tidak ada yang mengetahui, bahkan malaikat pun tidak mengetahui kecuali diri kita dan Allah. Maka subhanallah, kalau seandainya diibaratkan kalimat la ilaha illallah itu untuk membentengi godaan setan. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala isni, maka dia masuk ke dalam bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam benteng aman tidak? Aman ya. Dulu ketika Batavia diserang oleh Belanda, orang yang masuk ke dalam benteng aman tidak? Aman gitu. Apalagi ini bentengnya Allah. Ya, apa itu bentengnya Allah? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa man dakhala isni, dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, maka amanlah dia dari azabku. Jangankan godaan setan, azab Allah saja aman gitu ya. Nah, diibaratkan mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah itu membentengi dengan diri kita dari segala sesuatu yang merintangi usulnya kita kepada Allah. Tapi itu belum usul. Kenapa? Karena masih di dalam cakupan diri kita sendiri. Bagaimana mengusulkan kepada Allah? Untuk mengusulkan kepada Allah,
menyampaikan kepada Allah, membuat Allah ridho kepada kita dengan mengucapkan kalimat itu masih koma. Untuk membentengikan kalimat la ilaha illallah, untuk mengusulkannya dengan Allah. Ibu lagi masak, sreng. Tangan mah gosreng-gosrengan, hati mah Allah. Atau ibu lagi nyetir, daripada nyetir, aduh hutang bagaimana ya itu, cicilan bagaimana ya itu, paket belum dibayar lagi. Nah, daripada mengingatkan masalah itu, lebih baik mengucapkan kalimat Allah di dalam Allah. Ibu sedang mengantarkan anak ke sekolah, ucapkan lafaz Allah. Segala sesuatu, segala aktivitas, di mana saja, kapan saja, bagaimanapun keadaannya, ucapkan Allah. Kalimat itu sudah ditanamkan oleh guru mursyid kita, tinggal mengamalkannya. Betul? Ibarat kata, mohon maaf, pernah ibu menanam pohon? Pernah pasti semuanya ya, tanam kayak gitu ya, ceblur, langsung blur, dia abure orang memang gitu ya, tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak disiram dan lain sebagainya. Kira-kira hidup tidak? Tidak, ya mati Pak. Bagaimana cara menghidupkan tanaman itu? Dengan disiram, dirawat, dikasih pupuk, dikasih sayangi dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau menanamnya guru mah cukup dengan satu kali, celup langsung nembus di dalam kolbu kita, di dalam lubuk hati kita, bahkan di dalam sir lapisan yang paling terdalam di dalam lubuk hati kita. Maka insya Allah di dalam kolbu itu sudah tertanam lafaz la ilaha illallah dan lafaz Allah. Tinggal kita mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Setiap ba'da sholat, suka ibu zikir, suka la ilaha illallah. Kemudian setiap sepekan sekali, yakni dengan zikir khatam. Suka ibu suka? Untuk sementara, iya suka. Itu gitu aja. Biar cepat gitu ya. Kemudian yang bulanannya, sebulan sekali ibu hadir di manaqib. Suka ibu suka? Gini aja. Kemudian yang tahunan. Apa itu tahunan? Salah satunya Rebo Wekasan. Hari Rabu di akhir bulan Safar. Betul. Kapan itu pelaksanaannya? Besok, betul, besok. Di mana itu dilaksanakannya? Di sini katanya. Oh iyalah, baiklah kalau begitu. Bisa di mana saja, diboleh sendirian, apalagi berjamaah. Tapi kalau di sini, insya Allah setiap tahun di sini dilaksanakan. Silahkan bagi yang mau melaksanakan atau hadir ke sini sebelum pelaksanaan sholat isyraq, berarti sebelum pukul 6 ya. Isyraq kan 6:04 ya, jam 6:04. Oh jam 6. Iya, jangan marah. Udah lewat. Setelah melaksanakan sholat isyraq, sholat isti'adah, kemudian sholat istikharah, baru melaksanakan sholat lidaf'il bala 4 rakaat. Insya Allah setelah itu ada apa coba? Santapan. Kan barusan itu kita melaksanakan makanan ruhaniyah gitu ya, dengan melaksanakan sholat lidaf'il bala terbawasan, dilanjutkan dengan sholat dengan dengan santapan jasmani berupa sarapan ya. Demikian Ibu, terima kasih. Dilanjutkan. Hadirin rahimahullah, Ibu cinta sama Allah, sama suamimu. Kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Ibu kalau cinta buktinya apa? Sering minta. Kalau bukti cinta itu biasanya karena sering kita meminta atau kita sering mengingat. Sering kita mengingat. Kita sering mengingat dibanding mengingat sama meminta, banyakan mana?
minta mulu. Ya, kita kan ini biasanya kalau kita sama orang yang dicintai, kita senangnya meminta atau senangnya mengingat atau memberi? Seringnya mengingat ya, ya nggak Bu? Oh ingat makanan saya beliin gitu kan ya nggak Bu? Kalau yang kita sayang ya betul? Ya kalau kita sayang kan biasanya anak saya inget nih saya beliin makanannya, inget nih sama ibu saya beli makanan, betul? Itu karena ingat dan sayang. Sementara kita ingatnya sama Allah, Allah perlu diberi nggak sama kita? Tidak. Allah cukup diri kita berbuat baik ketika kita semakin sering mengingat Allah. Diri kita semakin mengingat Allah terus menerus, maka inilah cinta bukti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mah cukup mengingat saja sudah senang. Iya nggak? Kenapa? Karena ketika zikir itu sedang apa? Mengingat. Ya, ketika kita zikir adalah kita mengingat. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena ya Bu, kita rindu sama Allah ya. Saat kita menangis tuh karena Allah, karena sayang, karena rindu. Ya Allah, saya nggak mau jauh-jauh. Ya Allah, saya nggak mau ditinggalkan olehmu. Nah di sini saat kita menangis tuh menangis karena Allah. Saat kita rindunya pun rindu karena mau makan teringat, mau tidur teringat pada Allah, ya kepada Allah kita ingatnya. Kita menangis di sana, kita rindu sama Allah, kita mau makan, mau tidur dan lain sebagainya. Tetap tadi yang kita sebutkan adalah ismudatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita mudah-mudahan senantiasa termasuk orang yang berusaha. Kalau dibilang cinta mah mungkin yakinlah saya mengenal ibu saya. Yakin nih kita cintanya ada keterbatasan, terkadang masih banyak cinta dunianya. Cinta ingat cintanya sama anak kita. Cinta urusan masalah mungkin pekerjaan, kenapa? Karena yang lebih sering kita ingat itu. Karena apa? Ketika sholat pun kita sedang menghadap Allah, terkadang sering lupa nggak Bu? Ibu lupa rakaat juga? Ada yang suka lupa rakaat? Ya. Lupa rakaat berarti kita sedang lupa sama Allah, ya nah. Kalau kita sedang ingat sama Allah, mah insya Allah khusyuk. Ya, coba Ibu kalau lagi kita adep-adepan ngobrol, terus kita malah lihat yang lain, kira-kira kecewa tidak? Ya, kita lagi curhat nih sama tetangga, sama depan kita nih, sama depan kita, depan, ya kan? Kita lagi curhat nih, ya kan, lagi curhat. Tapi ibu sambil meleng, saya tadi ngobrol apa ya? Dikeplaknya Bu. Ya, nggak pasti dikeplak ya kan? Saya lupa lagi ya, tadi saya lagi curhat apa ya? Kira-kira kalau begitu, ibu kecewa nggak Bu? Kecewa ya, yang kita mendengerin, semangat dengerin gitu ya, dengerin curhatannya, ternyata yang ngobrolnya dia lupa, nggak sadar apa yang sedang dia omongin, ya itu dia iling atau enggak gitu kan. Nah, saat diri kita sedang curhat sama Allah, diri kita ibadah kepada Allah kan sedang curhat sama Allah, betul? Curhatannya apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kan kita sedang berkeluh kesah sama Allah, sedang meminta, ya Allah ampuni saya, dan seterusnya, sampai dengan masalah rezeki, sampai dengan minta maaf pun itu kita sedang berkeluh kesah sama Allah. Ternyata kita lupa rakaat ya, lupa ini tadi udah ruku belum, ini rakaat keberapa ya, nah sebagainya. Itu penyakit kita, goflah, kita sedang lalai ya. Maka di sini kita cinta kita mungkin banyak terbatasnya, tetapi mudah-mudahan ikhtiar kita selalu menghadirkan Allah terus dalam kalbu kita. Mudah-mudahan ini adalah cara kita biar bisa senantiasa mencintai Allah. Mencintai siapa Bu? Mencintai Allah. Jangan kadang kita mencintainya dalam mulut tuh. Karena cintanya orang kita, maka kalau cinta kita seringnya meminta tadi. Ya, cinta kita sering meminta, bukan sering mengingat, bukan sering memberi. Ya, maka mudah-mudahan berikhtiar hadirkan terus dalam kalbu kita. Mudah-mudahan ini Allah semakin menatap kita dalam kerinduannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, bagi nanti hari Rabu ya dipersilahkan. Insya Allah di sini mulai 5:30 Insya Allah kita
biasanya kalau anak-anak kita sudah wajibkan di sini ya, nanti anak SMP sudah wajib setengah 6 sholat lidafil bala. Ya, biasanya juga ibu-ibu yang dari luar itu biasanya suka ada, silahkan setengah 6 memang waktu sibuk-sibuknya Bu. Ya, waktu sibuk-sibuknya biasanya, aduh saya belum menyiapin sarapan dan lain sebagainya, yang mau kerja mungkin dan lain sebagainya. Ibu lakukan di rumah pun silahkan. Ya, sholatnya sholat lidafil bala sebanyak 4 rakaat. Ya, sebanyak 4 rakaat. Nah, di sana biar kita mudah-mudahan, karena kan lidafil bala itu untuk terhindar dari balai. Balai itu adalah bencana. Ketika diri kita minta dihindarkan dari bencana, bencana itu bukan berupa penyakit saja. Bencana itu naudzubillah saat diri kita tidak mempunyai keimanan, keimanan, keislaman dan bahkan ihsan kita bisa hilang, naudzubillah. Itu adalah suatu bencana yang terbesar. Ya, maka mudah-mudahan kita terhindar dari itu bencana yang terbesar, dari mulai yang kecil sampai dengan bencana yang terbesar itu. Mudah-mudahan kita nanti ikhtiar ya dengan sholat lidafil bala, karena pada Rebo terakhir di bulan Rabu terakhir di bulan Safar ini adalah banyak sekali penyakit yang Allah turunkan. Ya, banyak sekali penyakit yang Allah turunkan sebanyak 360.000. 360.000. Ini yang hadir berapa juta? Ya, ini 100 saja udah banyak ya. Gimana kalau penyakitnya ini jentuhan seperti ini gitu ya. Yang terlihat dari naudzubillah kan 360.000 penyakit Allah turunkan, dari mulai penyakit yang terkecil sampai penyakit yang terbesar itu Allah turunkan naudzubillah pada hari itu. Maka kita berusaha lidafil bala insya Allah ya. Maka biasanya kita setengah 6 sudah start, jam 6 kurang seperempat kita sudah mulai start ya. Start sholat dari tadi mulai isyraq. Kenapa kita sholat isyraq? Adalah untuk ungkapan syukur, terima kasih kita atas terbitnya matahari. Yang kedua isti'adah, meminta perlindungan kita kepada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap apa yang kita lakukan ya, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sholat istikharah. Istikharah biasanya ibu dilakukan kapan? Malam, biasanya malam ya. Boleh malam, tapi bagusnya itu adalah istikharah itu di pagi hari. Jadi kalau biasanya ibu kalau malam itu biasanya ibu kan mendapatkan pilihan apa ya saya yang kerja di sini atau di sini atau dari ini begitu, biasanya seperti itu. Kalau istikharah di pagi hari agar apa yang kita lakukan, langkah kita, tangan kita, mata kita, Allah arahkan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istikharah? Kan itu minta petunjuk. Ya betul, minta petunjuk biar kita diarahkan sama Allah langkahnya. Jadi jangan istikharah itu saat butuhnya saja. Butuhnya butuh apa? Butuh pilihan gitu kan. Anak saya kira-kira jodohnya yang mana ya gitu. Ataupun yang lainnya jangan. Tapi adalah bagaimana ini yang lebih bahaya dalam diri kita. Ya, yang bisa menolong diri kita, yang bisa menyelamatkan diri kita, maka kita berusaha meminta petunjuk kepada Allah agar apa yang kita lakukan setiap hari kita lakukan dengan sholat istikharah, mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita melaksanakan sholat isyraq sebanyak 4 rakaat. Isyraq dari lidafil bala. Ya, lidafil bala, ya lidafil bala 4 rakaat. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukannya, mau di rumah atau mau di sini silahkan, insya Allah kita terbuka ya. Biasanya sih yang hadir itu biasanya sekitar kemarin itu sekitar ada 60-70 di sini biasanya ikut sholat isyraq dan lidafil bala di sini ya setiap tahunnya. Maka dipersilahkan kepada semuanya, terbuka untuk umum, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Sudah siap tidak Bu? Oh, sudah siap. Oke, kalau sudah siap berarti sudah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya yang kita cari tadi semata-mata karena Allah ya. Hidup pun kita karena Allah.